Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Sonia Grace Panjaitan. Saya Maria Agatha. Dan saya Rizky Rabani. Ya, saat ini kami akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan aplikasi ACL. Baik, untuk memulai bab satunya, buka file, new project, kemudian double klik create new folder, kemudian foldernya dinamai dengan praktek _ACL. Kemudian kita akan menamai filenya dengan ACL Aussie dengan name saya sendiri. Klik save. Maka akan muncul data definition wizard. Klik next, next. Kemudian kita akan mulai mengimport file. Klik sampel data, file. Cari nama file dengan credit card metaphor. Klik open, next, next, next. Kemudian save pada folder praktek ACL dengan nama credit card metaphor. Klik save, finish. Kemudian akan tampil workbook seperti pada aplikasi ACL di layar. Kemudian kita akan mengimport Trans April, caranya dengan file, new, table, next, next. Kemudian kita cari file dengan nama Trans April, open, klik next, klik next, next. Kemudian kita save dengan nama Trans April. Klik save, kemudian finish. Akan muncul tabel untitled seperti ini, Trans April, oke. Kemudian akan muncul workbook Trans April seperti pada layar. Kemudian ketiga kita akan mengimport unset table codes dengan cara file, new, table, next. Kemudian kita akan cari data file dengan nama unset table codes. Klik open, next. Untuk file formatnya sendiri kita pilih delimited text file, klik next. Kemudian kita klik use first row as field name. Untuk file separatornya sendiri kita klik tab sehingga akan seperti ini. Kemudian kita klik next, save namanya dengan file unacceptable codes. Kemudian akan muncul box edit fields properties seperti ini. Untuk name-nya codes dengan type ASCII text. Setelah diganti, klik next, finish, sehingga akan muncul workbook seperti pada layar. Kemudian yang keempat, kita akan mengimport company department dengan cara file, new, table, next, next. Kemudian mencari file dengan nama company departments, next. Untuk file formatnya sendiri delimited text file,
kemudian klik next, maka akan muncul box delimited file properties seperti ini. Untuk file separatornya kita pilih tab, kemudian next, sehingga kita save dengan nama company department. Klik save, kemudian next. Untuk field satunya kita pilih type dengan ASCII text, kemudian file 2-nya kita juga pilih dengan tipe ASCII text. Next, finish. Oke, sehingga akan muncul workbook seperti pada layar. Kemudian yang kelima, kita akan mengimport file employees dengan cara file new table, next. Kemudian pilih file dengan nama employees, klik open, kemudian next. Kemudian pada file formatnya kita pilih delimited text file, klik next, sehingga akan muncul box delimited file properties seperti pada layar. Untuk file separatornya kita pilih koma, kemudian kita akan mengaktifkan use first row as field name. Kemudian untuk pada field part 6 kita pilih kita klik next dulu, kemudian kita save dengan nama employees. Kemudian pada file part 6 kita pilih type-nya dengan ASCII text. Begitu juga dengan file no, kita pilih ASCII text. Kemudian untuk hire date-nya kita pilih type date, salary-nya kita pilih numeric formatted, dan bonus kita pilih type numeric formatted. Setelah semuanya diganti, kita mengklik next, kemudian finish. Sehingga akan muncul workbook seperti pada layar. Untuk yang terakhir, mengimportnya yaitu data dari database acceptable codes dengan cara file new table, next, kemudian kita pilih file dengan nama acceptable codes, open, next. Untuk file formatnya access database, klik next, kita save dengan nama acceptable codes, klik save, finish. Oke, sehingga akan muncul seperti ini. Seperti kita lihat pada proyek kita ini akan muncul di sebelah kiri tabel-tabel yang terdiri dari acceptable codes, company department, creditors metaphor, employees, trans April, dan unacceptable. Untuk menyimpan projectnya sendiri, kita klik file, save project, sehingga otomatis project ini akan tersimpan. Sekian dari bab 1. Untuk bab 2-nya sendiri akan dilanjutkan oleh saudari Maria Agatha.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu memverifikasi file data. Tujuan pembelajaran dari bab 2 ini adalah dapat memverifikasi data yang sebelumnya sudah dibuka pada bab 1 ACL ini. Hal ini untuk meyakinkan bahwa hasil pengolahan data dikatakan layak tanpa hambatan yang diakibatkan oleh tanda atau tanggal-tanggal yang cacat atau tidak konsisten. Langkah pertama, kita akan mengedit verifikasi data. Klik data file yang akan diedit, lalu edit, klik tabel layout, terus pada kolom kategori, klik Convert Item, lalu pilih type as CII, lalu checklist pada the green check mark. Lalu close untuk di save. Dan ini adalah hasil dari Windows Table Layout yang sudah kita edit. Yang kedua, kita akan memverifikasi datanya pada tabel. Kita akan memverifikasi apakah data yang sudah ada di sini cocok atau tidak, dan error atau tidak. Pertama-tama, klik tabel yang akan diedit, data, verify. Pada kolom verify, klik kolom verify, add all semua data yang ada di tabel, lalu klik OK. Klik OK lagi. Jika muncul you have zero data validity error, artinya Anda sedang memverifikasi semua data yang tidak ada atau tidak error. Berarti dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga, saya akan memberikan catatan dokumentasi pada pekerjaan project audit. Klik file yang akan di-edit, klik properties, klik notes. Di sini auditor dapat menulis notes apa saja, misalkan contohnya adalah project ini adalah latihan kuliah OSI. Lalu klik OK. Selesai. Maka data akan ada notes-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menambah catatan di dalam tabel employees. Misalkan Anda akan menambah catatan pada tabel employees yang bernama Matthew. Klik edit notes. Dan kita akan menambah catatan, misalkan catatannya adalah transaksi ini ternyata fiktif karena setelah dicek tidak ada data pendukung. Ini dapat memudahkan auditor untuk mensortir employee atau pegawai-pegawai yang tidak ada data recordingnya. Sekian dari
penjelasan bab 2. Kesimpulannya dari modul yang telah dipelajari ini adalah menciptakan produk baru atau dapat mengimport file atau kita dapat mengubah atau dapat mensortir atau men-notes bagian-bagian yang perlu disortir oleh auditor. Sekian. Pada video ini kita masuk ke bab 3 tentang analisis data. Di bab 3 ini ada 4 tujuan. Yang pertama, kita mencari total utang. Yang kedua, ekstrak menyalin data bersyarat untuk jumlah kartu kredit. Yang ketiga, mencari transaksi untuk customer tertentu. Dan yang terakhir, mencek jumlah kartu kredit. Nah, yang pertama, kita mencoba caranya bagaimana mencari total utang. Nah, kalian jika sudah menginstal aplikasi ACL dan kalian sudah membukanya, kalian akan dihadapkan seperti halaman yang ada di layar. Lalu kalian tinggal buka file, new table, terus kalian dihadapkan sebuah halaman yang dimana ada data definition wizard. Kalian tinggal next aja. Dan di sini tidak perlu diotak-atik, kalian tinggal next saja lagi. Nah, di sini kita cari file yang bertuliskan credit cards metaphor.xls. Kita klik dulu, lalu kita open. Setelah itu kita klik next lagi. Nah, di sini kita pilih yang Excel file. Lalu kita klik next lagi. Terus kita klik next. Nah, untuk di sini kita klik kita ketik nama filenya jadi credit underscore card underscore metaphor dot fill seperti yang tertera di layar. Setelah kalian mengetikkan itu, kita klik save dan kita yes. Setelah itu kita finish. Oke. Nah, setelah kalian melakukan langkah-langkah yang tadi, kalian akan dihadapkan tabel yang berisikan angka-angka seperti pada layar. Lalu selanjutnya, setelah kalian melihat tabel ini, kalian pilih analyze yang ada di sini, analyze, lalu klik total field yang di sini, atau kalian bisa ketik control plus 4 dan klik aja di sini. Nah, lalu akan muncul seperti ini pada layar. Lalu pilih field lalu pilih field grade lim yang nomor 2 ini, grade lim. Kita klik dan kita oke. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan menunjukkan field yang diinginkan. Lalu klik OK seperti tadi, maka Barview akan menghasilkan grade lim sebesar 1.440.800. Nah, artinya bahwa jumlah uang yang di field grade lim tersebut mencapai 1.440.800. Nah, setelah itu kita akan bagaimana cara menampilkan kredit card atau kartu kredit yang kadaluarsa berdasarkan tanggal. Untuk langkah yang kedua, bagaimana cara menampilkan kadaluarsa dari kartu kredit tersebut. Yang pertama, kita klik di edit filter, terus kita klik new. Setelah itu kita klik expedite atau expired date, klik 2 kali, lalu kita klik icon ini, lalu kita masukkan tanggal yang diinginkan. Untuk sebagai contoh, kita masukkan ini tanggal 1 bulan Januari. Sebentar, kita masukkan Januari, lalu tahunnya 2004.
itu 4. Itu kita klik OK. Setelah kalian menentukan tanggalnya, lalu kita klik di sini sesuai dengan namanya, PXPDT 2004 bulan 1 tanggal 1. Setelah itu kita OK. Nah, setelah dari situ kita bisa menganalisis, terus kita masuk ke font record, record ini kita klik if, lalu kita klik 2 kali di sini filternya, lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Di sini sudah tercatat bahwa expired date-nya itu di tanggal 1 bulan Januari 2004 atau bisa juga kurang dari itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke nah, sekarang kita lanjut ke mengekspor nomor kartu kredit yang sudah kadaluarsa ke dalam text file. Maka kita harus melakukan klik data. Setelah itu kita export to other application. Export to other application. Kita pilih export yang di sini. Kita klik. Lalu setelah itu kita view. Lalu kita export as, misalnya text. Setelah itu ketik nama file pada yang ini. Untuk seperti contoh yang di awal, expired date-nya kita ketik jadi expired sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, 2004 bulan 1 tanggal 1, terus text atau txt. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kalian klik OK, maka output ACL yang telah kita buat tadi akan masuk ke data kalian, dan kalian bisa ngeceknya di file ACL data, sampel data file, praktek ACL, dan expiry date 2004 bulan 1 tanggal 1 itu sudah tersimpan. Nah, setelah dari credit card metaphor, kita langsung beralih ke bagaimana cara mencari transaksi dengan kode nomor customer. Nah, di sini ada beberapa analogi, yaitu telah terjadi berita hangat dengan salah satu customer yang bernomor 44413. Anda ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan transaksi customer tersebut. Untuk melengkapi tugas ini ada 2 cara yang berbeda. Yang pertama, menciptakan dengan penggunaan fungsi find, lihat semua record dengan nilai customer number dengan nomor 44413. Nah, kalian dapat menggunakan fungsi yang ada di ACL atau menghitung field, lalu menciptakan filter dengan customer number atau cusno sama dengan 44413. Nah, untuk menyelesaikan hal ini, kita pergi ke file, kita klik new lagi, kita pilih table, sama seperti tadi, kita klik next, dan di sini kita pilih yang transapril.xlx. Kita open, kita next lagi,
Ini kita cek apakah sudah benar Excel file. Lalu kita next lagi, kita next lagi. Nah, di sini kita tulis sesuai nama yang kita pilih awal, trans April.fill seperti yang ada di sini. Kita save, kita replace, terus kita finish. Oke. Setelah kalian klik OK, maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, kalian bisa mengklik edit, lalu kita pergi ke table layout. Nah, setelah itu kita cek satu-satu apakah ini sudah benar atau belum. Yang pertama kita klik pada mon 2 kali, klik 2 kali, lalu kita cek tab-nya. Yang benar adalah memory. Jika sudah benar, nah kita kembali. Terus di sini kita ngecek satu-satu. Dan untuk card 6 kita klik 2 kali lagi. Nah, untuk card 6 ini type-nya itu adalah ASCII. Sini kita cari ASCII ini. Oke, setelah itu kita accept entry. Terus kita cek lagi di sini untuk code sama, kita edit jadi ASCII dengan angka yang sama, kita accept, lalu kita pindah ke class no. Untuk class no dan description, data yang sudah benar adalah tipenya adalah ASCII. Kita cek sudah benar untuk yang dua ini, lalu kita ke transdate, dan transdate ini kita cek apakah benar. Nah, tipe yang benar untuk transdate ini adalah date. Jika sudah, kita close table dari transdate ini. Close. Setelah itu kita masuk ke cara menggunakan fungsi find, yaitu mendapatkan pada report customer. Nah, yang selanjutnya kita bisa aktifkan table Trans April yang ini, lalu klik pada edit view filter, kita ke sini atau ke sini pun bisa. Lalu kita klik new lagi seperti yang awal. Lalu pada box expression yang ini kita ketik find dengan huruf besar semua, find, lalu turun dengan nomor customer yang ada di berita tadi, kita masukkan 4 1 3. Jadi kita kasih tanda kutip di belakang, koma, Cosmo, number, lalu kurung tutup. Nah, setelah itu kita verify valid. Kalau sudah valid, kita klik OK. Untuk ini kita ketik di sini trans underscore Oke, nah sudah selesai. Lalu save. Kita pilih analyze, lalu kita count report.
Oke. Nah, jika kalian telah memasukkan fungsi find tadi, lalu kalian klik edit filter, kalian ke analyze, on record, if, lalu kalian ketik customer number yang seperti tadi. Dan kalian isikan 444 lalu kalian klik OK, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Di sini ada if condition cast number 44413. Di sini ada data yang sesuai, ada 26 catatan. Oke, untuk video ini kita memasuki bagaimana cara mencek saldo kredit. Yang pertama di sini kita buka tabel credit cards metaphor. Kan di sini sudah kita klik 2 kali. Setelah itu kita masuk ke new ball. Kita klik di sini dan kita klik kanan, lalu kita klik yang quick short descending ini ya. Kita klik. Kenapa kita klik yang quick short descending? Karena untuk membuat daftar tabel ini dari saldo yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, lalu kita masuk lagi ke filter, lalu kita new, lalu kita masukkan di box expression ini, kita tulis new wall. Kalau kalian, bisa kalian lihat di sini ada 2 kali, lalu kalian klik yang ini, yang lebih besar, lalu kita klik 2000. Di sininya klik new ball 2000. Oke. Nah, setelah itu kita klik analyze lagi. Kita akan record if, kita ambil yang new ball 2000. Oke. Nah, maka di sini yang tercatat yang di atas 2000 adalah 53. Nah, lalu selanjutnya untuk yang lebih dari 1000, kita klik lagi edit filter. Filter dan new, kita tulis lagi new ball 2 kali, yang lebih besar, kita ketik 1000. Di sininya kita klik dengan yang sama, new ball 1000. Kita klik OK lagi. Kita analyze, and record, klik if, kita pilih yang new ball 1000, 2 kali, OK lagi. Nah, lalu di sini akan tercatat bahwa yang lebih dari 1000 ada 65 orang. Lalu selanjutnya kita merubah filter, yaitu kita bisa masuk ke filter ini, kita new, kita masukkan nama bed, kita tulis new ball lebih besar 1000, lalu kita
ketik kurung or kurung buka dua kali pas yang dituliskan ini, lalu kita klik lagi yang lebih besar dari 0, tutup kurung, kita faktor lagi, tutup kurung, lalu kalian cari field yang setelah itu kalian ketik lagi lebih besar dari 0, lalu tutup kurung, lalu kita beri nama get employee. Oke. Kita pastikan kita menuliskan ekspresinya dengan benar. Oke. Setelah itu kita analyze, kita record if employee dua kali lalu. Nah, di sini akan tercatat bahwa di dalam tabel kredit card metafor ada 89 tercatat yang berkondisikan .employees. Dan mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih yang telah melihat video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat membantu kalian.